Baik, jadi kelompok kami, kelompok 4 yang beranggotakan Azura Khairunisa dan Safa Nabila Aisyah akan membahas mengenai masa depan Belt and Road Initiative pada tahun 2049. Ya, selanjutnya. Belt and Road Initiative merupakan prakarsa payung dari serangkaian kegiatan yang ada dan menjadi salah satu kebijakan luar negeri Cina yang paling ambisius yang diinisiasikan pertama kali oleh Xi Jinping pada tahun 2013. Dan pertama kali dipromosikan ke dunia internasional pada tahun 2017, diawali dengan negara Kazakhstan dan Indonesia, di mana BRI ini merupakan kerjasama multilateral yang mencakup kegiatan ekonomi, politik, geopolitik, dan diplomatis. Lalu untuk tujuan dari BRI Cina yakni untuk memperkuatkan dan mempermudah akses Cina dalam kegiatan ekonomi dan politik luar negeri, dan bertujuan untuk mengubah rute kegiatan ekonomi dan memberikan kekuasaan global terhadap negara-negara yang terlibat. Kemudian untuk pihak yang terlibat, sejauh ini sudah ada 140 negara dan 32 organisasi internasional yang berpartisipasi dalam proyek BRI yang berasal dari benua Asia, Eropa, dan Afrika. Selanjutnya untuk serangkaian kegiatan terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni Silk Road Economic Belt, yaitu pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Eurasia, Afrika melalui jalur darat. Contohnya jalur kereta api yang menghubungkan Cina dan Laos. Lalu yang kedua, the 21st Maritime Silk Road, pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Eurasia, Afrika melalui jalur laut. Dengan banyaknya pihak yang terlibat serta berbagai proyek dalam BRI yang sudah mulai dibangun dari tahun 2018, Cina menargetkan proyek Belt and Road Initiative ini bisa selesai pada tahun 2049. Lalu selanjutnya, next. Untuk menganalisis pembahasan BRI 2049 ini, kelompok kami menggunakan Foresight Framework TAIDA. TAIDA merupakan proses mengidentifikasi masa depan yang terdiri dari tracking, analyzing, imaging, deciding, and acting. Tracking sendiri merupakan pelacakan untuk melihat tanda yang dapat diartikan sebagai ancaman ataupun sebagai peluang. Kemudian untuk proses analyzing, merupakan kegiatan menganalisis konsekuensi apa yang akan didapatkan berdasarkan perubahan tren yang terjadi seiring waktu. Analisis ini bertujuan untuk mencari skenario, model, dan visi apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Berikutnya ada imaging, di mana pada proses ini merupakan proses pencitraan yang bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan pada suatu peristiwa secara intuitif untuk menciptakan pemahaman intelektual. Penciptaan gambaran mengenai masa depan akan membantu berhubungan dengan masa depan. Lalu kemudian ada deciding, merupakan tahapan untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan keputusan tersebut diambil pada waktu yang tepat. Lalu yang terakhir ada acting. Acting merupakan proses framework TAIDA yang terakhir, di mana setelah mengambil keputusan harus didukung dengan pemahaman dan penguasaan visi dan misi perusahaan, serta tindakan yang baik untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Next. Selanjutnya pada bagian ini akan membahas hambatan apa saja yang ada pada proses penyelesaian proyek BRI ini. Dimulai dari internal atau dari Cinanya sendiri. Pertama, Cina masih belum membentuk struktur kepemimpinan yang matang untuk mengkoordinasi serangkaian kegiatan BRI. Kemudian pelaksanaan beberapa proyek dalam BRI terlalu tergesa-gesa pelaksanaannya tanpa pertimbangan risiko dalam jangka panjang. Lalu Cina terlalu fokus terhadap kepentingan sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan dari pihak lain. Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek BRI, Cina melakukan pelanggaran hak buruh terhadap pekerjanya, dan yang terakhir, penyebaran COVID-19 menghambat penyelesaian proyek BRI yang harus diselesaikan langsung di lapangan. Kemudian untuk hambatan dari eksternalnya, yakni pertama, adanya kecurigaan dunia internasional terhadap kepentingan Cina yang sebenarnya dalam proyek BRI. Kedua, BRI memiliki saingan dari G7 dan Uni Eropa yakni B3W dan Global Gateway. Ketiga, proyek BRI memberikan posisi menjebak bagi negara yang terlibat, di mana beberapa negara terjerat hutang kepada Cina.
Kemudian yang keempat, beberapa negara mengurangi investasi dan membatalkan kerjasama pada proyek BRI. Lalu yang terakhir, beberapa jalur BRI yang dilewati terlibat dalam konflik geopolitik. Selanjutnya akan dibahas oleh Safa Nabila Aisyah. Baik, masuk ke driving forces. Jadi dalam mengidentifikasi penggerak utama dari masa depan BRI Cina 2049, dilakukan data scanning menggunakan software Atlas TI yang membantu mendiversifikasi driving forces yang mempengaruhi masa depan serta keberlanjutan BRI sebagai proyek pembangunan infrastruktur di skala internasional. Driving forces yang berhasil diidentifikasi kemudian dianalisis berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi driving forces yang pertama itu adalah upaya diplomasi Cina melalui BRI. Jadi inisiatif Sabuk dan Jalan Cina dan BRI ini disebut sebagai Jalan Sutra Baru. Menurut sebuah jurnal bernama The Belt and Road Initiative dan Diplomasi Besar Tiongkok, Cina berhasil membangun diplomasi yang menampilkan kaki ganda dan sebuah lingkaran tunggal. Kaki ganda mengacu kepada hubungan kekuatan utama dengan AS, Rusia, India, dan negara-negara Eropa. Dan inisiatif Sabuk dan Jalan ini ditujukan bersama untuk negara-negara berkembang. Sementara lingkaran tunggal mengacu pada periferal Cina untuk melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara tetangga di Asia. Inisiatif Belt and Road dapat dilihat sebagai diplomasi Cina yang terutama berorientasi pada negara-negara berkembang dan mencakup ekonomi dan perdagangan, keuangan, infrastruktur, budaya, dan banyak aspek lainnya. Elemen pembangunan ekonomi Cina dan negara-negara di sepanjang rute sangat saling melengkapi, dan kombinasi yang efektif dari elemen-elemen ini akan menghasilkan produktivitas ekonomi yang sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina mengusulkan gagasan diplomasi periferalnya, yaitu untuk mendorong perdamaian, lingkungan yang damai dan sejahtera, dan untuk mengejar persahabatan, ketulusan, saling menguntungkan, dan inklusif. Driving forces yang kedua itu adalah globalisasi ekonomi. Jadi menurut Asosiasi Perdagangan Internasional Washington, globalisasi ekonomi secara luas itu mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi nasional di seluruh dunia, terutama melalui perdagangan dan arus keuangan. Globalisasi ekonomi melibatkan perdagangan barang dan jasa, arus modal dan perdagangan aset, transfer teknologi dan ide, dan arus tenaga kerja atau migrasi internasional. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi juga menjadi salah satu jembatan yang memfasilitasi globalisasi. Cina dalam menghadapi arus globalisasi dapat dibilang menjadi salah satu negara yang dapat memanfaatkan globalisasi ekonomi dengan baik. Dan BRI menjadi salah satu bentuk nyata Cina dalam melakukan upaya pembangunan infrastruktur melintasi negara-negara di sekitarnya. BRI muncul di tengah arus globalisasi dan dinilai oleh para pemimpin organisasi internasional bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan SDG Agenda 2030 PBB. Pernyataan ini didukung oleh Ketua UNGA, Peter Townsend, yang mengatakan bahwa PBB akan secara aktif mendorong kerjasama dalam kerangka BRI Cina. Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, melalui BRI, Cina juga termotivasi untuk meningkatkan hubungan ekonomi global mereka ke wilayah barat yang secara historis telah diabaikan. Prioritas Cina adalah untuk mempromosikan pembangunan di Provinsi Barat Xinjiang, di mana terjadi kekerasan separatis yang telah meningkat. Membangun hubungan ekonomi global di daerah barat Cina juga bermanfaat untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang dari Asia Tengah dan Timur Tengah, terutama melalui rute yang tidak dapat diganggu oleh militer Amerika Serikat. Driving force selanjutnya adalah pemulihan ekonomi. Membantu pemulihan ekonomi secara global menjadi salah satu tujuan inisiatif BRI. Zhao Lijian, yang merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, mengatakan bahwa Cina memiliki visi negara-negara berkembang untuk keluar dari middle-income trap, atau yang disebut sebagai jebakan pendapatan menengah, di mana 90% negara-negara berpenghasilan menengah sejak 1960 mengalami kenaikan upah dan kualitas hidup meningkat ketika manufaktur berketerampilan rendah meningkat. Tetapi negara-negara ini berjuang untuk kemudian beralih memproduksi barang dan jasa bernilai lebih tinggi. Zhao Lijian juga mengatakan bahwa BRI membantu negara-negara berkembang lainnya dalam upaya mereka untuk mengurangi kemiskinan. Dilaporkan bahwa BRI yang menghubungi Cina dan Eropa melalui Asia Tengah dan Selatan dengan pelabuhan, jalur kereta, jembatan, dan infrastruktur lainnya
memiliki potensi untuk menaikkan taraf hidup 32 juta orang jika diterapkan secara penuh. Driving forces selanjutnya adalah pandemi COVID-19. Driving forces ini memiliki keterkaitan dengan pemulihan ekonomi, di mana pada 2019 ketika COVID-19 sudah tersebar ke seluruh dunia, sektor ekonomi domestik maupun global mendapatkan dampak yang sangat signifikan dengan adanya penurunan permintaan, penurunan investasi, ancaman inflasi, penutupan jalur perdagangan global, penurunan jumlah lapangan pekerjaan, hingga memunculkan posibilitas krisis ekonomi secara global. Berbagai proyek akan menghadapi kesulitan untuk memulai karena masalah kelayakan finansial, karena bank memutuskan untuk tidak melanjutkan pendanaan. Khususnya sumber utama pendanaan untuk proyek-proyek BRI adalah bank-bank pembangunan Cina, seperti Silk Road Fund, Bank Pembangunan Baru, dan Bank Investasi Infrastruktur Asia. Masalah yang lebih luas adalah pertanyaan mengenai kemampuan proyek-proyek BRI yang direncanakan dapat membuahkan hasil dalam kondisi ekonomi saat ini. Dengan kesinambungan pembiayaan untuk proyek-proyek BRI sudah menjadi tantangan, dan modal Cina diharapkan dapat dimobilisasi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Pandemi serta perlambatan ekonomi yang ditimbulkannya akan menjadi kemunduran yang harus dihadapi oleh Cina. Driving forces selanjutnya adalah flow investasi BRI. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam proses pembangunan proyek-proyek infrastruktur, BRI mendapatkan pendanaan dari bank-bank pembangunan di Cina. Selain mendapatkan pendanaan dari bank domestik, BRI juga bertumbuh kepada investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik di sektor BUMN maupun swasta. Berdasarkan data Bank Dunia, peningkatan partisipasi sektor swasta pada BRI Cina saat ini didominasi oleh bank dan perusahaan milik negara bisa membantu mempertahankan program inisiatif itu untuk jangka panjang. Menurut CNBC Indonesia, pada 2013 BRI mendapatkan investasi sebesar 1 triliun US dollar atau 14.000 triliun. Tahun-tahun berikutnya, presentasi investasi terlihat stabil hingga pada 2018 mulai terlihat penurunan yang cukup signifikan. Dari 2019 hingga 2021, presentasi investasi BRI terus mengalami penurunan di berbagai sektor pembangunan infrastrukturnya. Menurut Green and Finance Development Center, pembiayaan dan investasi BRI terus turun pada kuartal pertama tahun 2021 menjadi 27,5 miliar. Berdasarkan laporan Aid Data, Breitbart mengatakan bahwa semakin banyak pembuatan kebijakan di negara-negara pendapatan rendah dan menengah memutuskan untuk menghentikan proyek-proyek besar BRI karena dinilai terlalu mahal, korupsi, dan khawatir dengan keberlanjutan utang. Driving force selanjutnya adalah BRI, korupsi, dan debt trap. Menurut Aid Data, BRI perlahan kehilangan momentumnya karena negara-negara seperti Malaysia, Kazakhstan, dan Bolivia telah membatalkan investasi mereka karena biaya BRI yang terlalu mahal untuk para negara berkembang. Dan negara-negara seperti Costa Rica dan Kamerun mengatakan bahwa mereka menyesal melakukan pembelian dikarenakan risiko kredit meningkat. Dibuktikan dengan paparan hutang ke Cina di banyak negara pendapatan negara rendah dan menengah melampaui PDB mereka hingga 10%. Dalam laporan Bank Dunia juga terdapat temuan bahwa bagi beberapa negara, biaya pembangunan infrastruktur lebih tinggi dibandingkan potensi pertumbuhan ekonomi, serta pembagian yang tidak merata di antara para negara peserta. Salah satu masalah inti BRI adalah utang jangka panjang bagi negara-negara penerima, terutama di negara-negara berkembang dan terbelakang di Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Para ahli khawatir hal itu dapat menyebabkan krisis utang di banyak negara, dan sikap ini diperkuat oleh beban keuangan yang dibawa oleh pandemi, sehingga memunculkan posibilitas adanya debt trap bagi negara-negara berkembang. Dalam merespons hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, menolak klaim BRI menciptakan apa yang disebut debt trap dengan menekankan bahwa BRI juga berfungsi sebagai jalan peluang yang memberikan manfaat bersama serta jalan hijau yang memfasilitasi pertumbuhan rendah karbon, perlindungan lingkungan, dan respon iklim. Tidak hanya masalah utang, beberapa kasus korupsi telah muncul dalam pola yang identik, seperti negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Salah satunya adalah pada 2018, sebuah studi menemukan 270 dari 1.814 proyek terkait BRI memiliki masalah terkait utang
standar ketenagakerjaan dan lingkungan, keamanan, transparansi, dan korupsi. Dalam banyak kasus, biasanya para pejabat tinggi di negara-negara target BRI terlibat dalam pengalokasikan proyek ke perusahaan Cina. Pada tahap awal, proyek-proyek tersebut disebut sebagai bermanfaat bagi penduduk lokal dan negara peserta, tetapi pada akhirnya proyek tersebut belum membuahkan hasil. Dengan driving forces yang sudah teridentifikasi, didukung dengan data dan fakta, maka pengidentifikasian key forces dapat dilakukan pengelompokan menjadi dua fokus grup yang berbeda, yaitu multilateralisme dan globalisasi. Masuk ke konstruksi scenario foresight, jadi dalam membentuk kerangka scenario foresight, digunakan framework matrix 2x2 yang umum digunakan dalam proses scenario building untuk menganalisis kemungkinan di masa depan. Framework matrix adalah alat yang umumnya digunakan untuk membangun dan menggambarkan skenario dalam situasi yang tidak terduga. Framework ini dapat membantu untuk membangun dan memvisualisasikan skenario berdasarkan ketidakpastian utama dan dilengkapi dengan alat lain yang merupakan bagian dari pembangunan dan perencanaan skenario. Ini termasuk mengidentifikasi 4 skenario, 2 ketidakpastian kritis, diagram pengaruh, dan lembar fakta. Penggunaan umum penilaian skenario matrix meliputi perancangan dan penggambaran skenario atas dasar key forces uncertainty. Berdasarkan scanning data dari driving forces yang sudah teridentifikasi, maka ditemukan bahwa terdapat dua fokus grup yang berbeda. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ada multilateralisme dan globalisasi. Kedua driving forces ini memiliki bobot kualitatif yang cukup tinggi, sehingga jika terjadi perubahan di ruang lingkup keduanya, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masa depan BRI. Maka dari itu, kedua driving forces ini yang kemudian akan menjadi tolak ukur yang digunakan dalam membentuk skenario. Yang pertama adalah hubungan multilateralisme yang kuat dan lemah. Yang kedua adalah globalisasi yang cepat dan lambat. Kita masuk ke skenario A, yaitu BRI internasional. Jadi dalam skenario BRI internasional, diasumsikan bahwa dunia akan memasuki fase baru globalisasi dan dihidupkan kembali setelah guncangan pandemi COVID-19. BRI secara teknis akan menjangkau seluruh dunia yang sangat terglobalisasi. Dalam skenario ini sangat dicerminkan apa yang disebut sebagai komunitas global baru, di mana BRI akan mengikuti agenda pembangunan global. Dalam hal ini mungkin juga akan ada jaringan transportasi internasional yang lebih banyak dan lebih baik, seperti kereta api berkecepatan tinggi untuk meningkatkan mobilitas kendaraan rendah karbon. Masuk ke skenario B adalah BRI Vibrant. Jadi pada skenario BRI Vibrant ini, ekonomi global diasumsikan pulih dari COVID-19. Dan Cina akan membuka jalan keluar dari krisis, karena saat ini memimpin pemulihan ekonomi dari COVID-19 ke fase baru globalisasi. Investasi BRI mungkin akan melanjutkan tren saat ini di dunia ekonomi global dengan 6 koridor dan sejumlah besar negara telah bergabung dengan BRI. Namun, BRI akan lebih berfokus kepada menjalin kerjasama bilateral ketimbang multilateral karena lebih mudah untuk dinegosiasikan. Keberlanjutan atau sustainability mungkin menjadi agenda utama di skenario ini, mengubah janji Cina untuk netralitas karbon pada tahun 2060 menjadi kenyataan dengan uang cadangan untuk dibelanjakan dalam skenario pertumbuhan tinggi. Masuk ke skenario C, yaitu BRI tidak relevan atau irrelevant BRI. Jadi pada skenario ini diasumsikan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan ekonomi terdeglobalisasi. Namun akan diasumsikan bahwa multilateralisme akan kembali bangkit dan mengalami peningkatan pengaruh. Di dalam skenario ini akan diasumsikan bahwa akan ada tata kelola dan kerjasama global yang terlihat sebagai mekanisme yang diperlukan dan efektif untuk merespon krisis seperti pandemi. Multilateralisme meningkat sebagai respons terhadap krisis yang terjadi. Ruang lingkup dalam skenario mungkin terbatas pada Asia Tenggara dan Asia Selatan, karena multilateral yang kuat memungkinkan Cina untuk berinvestasi di area yang sebelumnya merupakan wilayah BRI. Selain itu, di dunia multilateral, Uni Eropa akan lebih kohesif dan karenanya memiliki penentangan yang lebih kuat terhadap potensi FDI Cina, atau lebih tepatnya hanya menerima investasi jika sesuai dengan standar internasional. Standar regionalisasi BRI lebih jauh dan mendorong ke arah tidak relevan.
Masuk ke skenario terakhir yaitu BRI Asia. Jadi pandemi COVID-19 telah memicu dalam skenario ini tren menuju pertumbuhan yang lambat dan deglobalisasi. Hal ini didasarkan pada bukti historis bahwa kinerja ekonomi menurun setelah pandemi dan diperkirakan dalam jangka pendek hingga menengah. Selain itu, pandemi, Brexit, dan perang dagang Amerika Serikat dan China dalam skenario ini juga menyebabkan melemahnya multilateralisme dan tata kelola global. Dengan kecenderungan anti globalisasi yang kuat, negara bangsa telah bangkit kembali dan BRI mungkin tentang mengamankan kepentingan nasional di dunia yang secara signifikan lebih kecil yang mungkin terpecah lebih lanjut oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Tren global reshoring dan regionalisasi di dunia ini dapat berarti bahwa sebagian besar investasi BRI akan fokus pada sebagian Asia Selatan karena perbaikan cepat akan berada di wilayah terdekat, di mana jarak lebih dekat sehingga komunikasi dan hubungan akan terjalin lebih baik. Volume investasi dalam skenario ini akan menurun karena pertumbuhan ekonomi Cina yang lebih lambat dan akan memilih untuk sedikit membelanjakan uang. Masuk ke implikasi skenario. Di skenario A itu dengan diasumsikan bahwa pandemi telah berlalu dan dunia sudah menghadapi fase globalisasi yang baru, maka dapat dikatakan bahwa kedua faktor tersebut akan memiliki dampak yang besar terhadap keberlanjutan pembangunan inisiatif BRI ke arah positif. Dengan tingkat multilateral yang semakin naik dan laju globalisasi yang semakin cepat, BRI akan menjadi inisiatif yang membantu negara-negara dalam peningkatan ekonominya melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan jalur transportasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan arus multilateralisme dan globalisasi yang baik, maka akan membantu mendorong BRI dalam merealisasikan pembangunan yang bersifat lebih global yang didasarkan pada pemahaman dunia sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai komunitas global. Dengan multilateralisme yang tinggi, beberapa lembaga keuangan internasional dapat bersaing dengan BRI. Namun di dunia yang sangat terglobalisasi, persaingan ini juga dapat mengarah pada konvergensi berbagai inisiatif investasi di bawah satu lembaga yang sama. Masuk ke implikasi skenario B, multilateralisme mungkin telah memberi jalan bagi inisiatif yang lebih sepihak dan kontrak bilateral, seperti yang diramalkan oleh upaya memecah belah dan menguasai oleh Amerika Serikat dan China yang melemahkan daya tawar Uni Eropa dan ASEAN. China kehilangan minat pada multilateralisme tradisional dan karenanya lebih berkonsentrasi pada perjanjian bilateral di BRI. Hal ini akan menyebabkan China untuk memiliki preferensi dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, atau bahkan memiliki kemungkinan untuk berfokus kepada pembangunan dalam negeri, seperti merealisasikan program netralitas karbon 2060-nya. Namun, dalam proses realisasi tersebut, China tidak akan menggunakan pendekatan yang berada dalam SDGs yang berfokus kepada partisipasi atau keadilan sosial. Masuk ke implikasi skenario C, dengan asumsi bahwa pandemi masih memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dunia, dilihat dari penurunan mobilitas barang, jasa, dan orang sehingga pertumbuhan melambat. Namun, dikatakan bahwa negara-negara akan membentuk tata kelola global melalui kerjasama dalam merespon krisis, dan menandakan bahwa tingkat kerjasama dalam memulihkan ekonomi global akan meningkat. Namun, dampak yang dihadapi oleh BRI adalah menurunnya FDI China akibat Uni Eropa yang lebih selektif dalam menerima investasi. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan BRI sebagai inisiatif dengan cakupan luas dan mengakibatkan perubahan cakupan BRI menjadi inisiatif yang sifatnya regional dan tidak relevan. Masuk ke implikasi skenario D, sama seperti skenario C, di skenario ini pandemi masih memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga menyebabkan multilateralisme yang melemah. Kedua faktor ini akan berimplikasi pada melambatnya progres BRI dalam melakukan pembangunan dan kembali memunculkan potensi BRI sebagai inisiatif yang sifatnya lebih regional ketimbang global. Masuk ke perancangan strategi. Setelah mengetahui implikasi dari skenario yang dihasilkan, maka penyusunan strategi dapat dilakukan guna untuk mendorong terrealisasikannya pembangunan BRI hingga 2049. Dalam menyusun strategi, maka akan digunakan teori liberalisme sebagai landasan pembentukan strategi.
Dalam ranah hubungan internasional, liberalisme berfokus pada penelaran manusia, kemajuan, kebebasan, dan hak-hak individu yang diyakini oleh kaum liberal sebagai kontributor perdamaian dan keamanan. Liberalisme juga berusaha untuk dan percaya pada perbaikan kondisi manusia dan memberikan alasan untuk membangun lembaga kooperasi yang dapat memfasilitasi kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Liberalisme, seperti realisme, menyediakan kerangka kerja dan proposisi yang menjelaskan hubungan antar negara. Dan juga ada dua asumsi unik liberalisme. Yang pertama adalah bahwa negara adalah perwakilan dari kelompok domestik yang pandangannya mencirikan preferensi negara yang menentukan kebijakan negara dalam politik dunia. Yang kedua adalah saling ketergantungan yang merupakan interaksi preferensi negara di antara berbagai negara yang bermain. Saling ketergantungan preferensi negara mempengaruhi bagaimana negara berperilaku. Menurut kaum liberal, ada 3 mekanisme dalam saling ketergantungan tersebut yang membantu menghasilkan pengurangan konflik. Mekanisme tersebut adalah biaya peluang, lembaga internasional, dan kepentingan domestik. Untuk kasus BRI, China memiliki pembangunan domestik yang dipertaruhkan dan banyak investasi dimasukkan ke dalam proyek. Dan China cenderung tidak menyebabkan perang atau konflik. Lebih sedikit peluang untuk konflik juga terkait dengan keterlibatan negara dalam pasar keuangan internasional dan lembaga internasional. Para ahli teori liberal percaya bahwa perdamaian tidak hanya dihasilkan oleh saling ketergantungan ekonomi internasional, tetapi juga konflik. Para liberalis juga telah mengakui bahwa lembaga internasional dan saling ketergantungan ekonomi dapat menciptakan kepentingan bersama yang kuat bagi negara-negara yang telah memperoleh keuntungan mereka melalui saling ketergantungan tersebut dan akan lebih memilih untuk menghindari konflik dan melindungi apa yang mereka peroleh. Untuk kasus BRI, untuk mendukung mega project tersebut, China telah membentuk Asian Infrastructure Investment Bank. Artinya dalam kerangka BRI, yang merupakan lembaga internasional, China juga terkendala oleh aturan dan regulasi lembaga tersebut karena proyek tersebut mencakup sebagian besar dunia. Dan negara-negara yang menjadi mitra proyek telah mendapat manfaat dari proyek dan tidak ingin menimbulkan konflik, karena konflik cenderung lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan. Jadi masuk ke strategi skenario A, dengan cakupan BRI yang semakin meluas didukung dengan laju multilateral dan globalisasi yang tinggi, maka BRI dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas kerjasamanya ke negara-negara wilayah Amerika, Eropa, atau Afrika melalui pendekatan-pendekatan yang diplomatis. BRI dalam hal ini dapat menekankan bahwa tujuan utama pembangunan inisiatif BRI bukanlah untuk memperbesar pengaruh politik Cina, melainkan melalui BRI Cina dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan global yang terpusat dan tertata. Selain itu, Cina dapat mengadopsi rencana-rencana SDGs dalam proyek-proyek yang akan dilakukan. Hal ini akan mendorong organisasi internasional seperti PBB untuk kerap mempromosikan BRI karena dianggap sejalan dengan agenda pembangunan global. Dengan mendapatkan dukungan dari organisasi internasional seperti PBB, maka ini akan mendorong negara-negara yang belum tergabung di BRI untuk memiliki ketertarikan terhadap potensi yang dimiliki oleh China dan inisiatif BRI-nya, dan dapat mempercepat proses perkembangan BRI sebagai inisiatif pembangunan infrastruktur yang berskala global. Masuk ke strategi skenario B, perlu diketahui bahwa ketika multilateralisme melemah di era globalisasi yang semakin pesat, maka akan berimplikasi ke China yang hanya akan berfokus ke hubungan bilateral. Dalam melakukan hubungan bilateral ini, perlu ditekankan bahwa China harus memiliki kemampuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh negara yang akan diajak untuk bekerja sama. Setelah hubungan bilateral dibentuk, maka China dapat memfokuskan pembangunan proyek BRI dengan mengedepankan pembentukan hubungan yang baik dengan negara tersebut melalui memberikan perlindungan pada pekerja proyek, memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, serta membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara tujuan, dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara tersebut. Masuk ke strategi skenario C, dalam kondisi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih, akibat pandemi menyebabkan arus multilateral juga melemah. Dalam hal ini, China harus selektif dalam membelanjakan uangnya terkait pembangunan proyek BRI dengan melakukan proyek-proyek berskala kecil terlebih dahulu yang dinilai akan lebih cepat selesai, namun dapat memiliki kontribusi dalam perekonomian dunia.
Maka dari itu, Cina untuk sementara dapat memfokuskan pembangunan di negara berkembang, mengingat bahwa terdapat kemungkinan negara-negara berkembang tersebut memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial, namun tidak memiliki fasilitas dan akomodasi untuk membangun infrastruktur yang dapat berkontribusi untuk perekonomian negaranya. Masuk ke strategi skenario D, dengan adanya ketegangan ekonomi antara AS dan Cina, menyebabkan Cina akan kehilangan potensinya untuk memperluas cakupan wilayah BRI. Dengan mengedepankan penyelesaian konflik yang bersifat diplomatis, maka Cina dapat membangun hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, dan Cina dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk menggencarkan program BRI-nya menggunakan pengaruh Amerika Serikat yang besar di wilayah selain Asia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azura. Pada bagian monitoring signals ini, kita akan membahas kemungkinan tren masa depan yang mungkin akan menjadi bagian ataupun menghambat pada proyek BRI. Pertama, ada pandemi global. Setelah pandemi global dari COVID-19 yang sudah menyebar ke seluruh dunia semenjak tahun 2019 hingga saat ini, dengan berbagai varian dari virus tersebut, menurut para ahli dan para pakar, pandemi global akan terus terjadi pada dunia dan kemungkinan akan menghambat jalannya proyek dari BRI. Kemudian yang kedua, keberlanjutan dari proyek BRI kemungkinan akan terhambat karena ada dua pesaing yang harus dihadapi oleh proyek BRI, yakni proyek Build Back Better World dari G7 dan Global Gateway dari Uni Eropa, di mana kedua proyek tersebut memiliki sasaran yang sama daripada proyek BRI, yakni negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kemudian ketiga, yakni regionalisasi kawasan dunia. BRI menjadi salah satu bentuk regionalisasi kawasan dunia yang dapat mencapai impian global. Namun dengan adanya pesaing yang bermunculan, akan sulit bagi negara berkembang yang menjadi sasaran pada proyek-proyek tersebut untuk memihak di antara BRI, B3W, ataupun Global Gateway. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.